Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtagu fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Pertama yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jabal Rahmah beserta seluruh jajaran. Saya muliakan segenap penasihat pembina. Saya lihat ada Ketua DKM Al-Muttaqin. Ini kayaknya banyak jamaah naturalisasi. Perwakilan Perjaka yang saya muliakan, tidak lupa ibu-ibu majelis taklim. Kalau ini nggak disebut, logistik bisa macet, maka harus disebut secara khusus. Bapak-bapak seluruh yang hadir, semuanya calon-calon penghuni surga, tapi masih calon. Yang namanya calon itu ada dua kemungkinan, bisa calon jadi atau calon tidak jadi. Tapi kalau saya lihat yang hadir ini sepertinya calon kayaknya calon jadi semua. Ini saya agak kesulitan
mengkonstruksi perjalanan Isra Mi'raj dalam waktu 1 jam itu kesulitan. Kesulitannya apa? Selama ini kita pahami inti Isra Mi'raj itu sholat, padahal secara ilmiah bukan itu. Inti esensi Isra Mi'raj yang disebut oleh teks Quran itu adalah linuriyahu min ayatina. Jadi dengan perjalanan Isra Mi'raj itu Allah ingin memperlihatkan. Kalau Allah ingin memperlihatkan berarti ada yang dilihat apa tidak? Yang dilihat itu apa? Ini mestinya diceritakan. Karena tertutup kabut sekarang ini, tertutup kabut. Apalagi kalau malam ini mau cerita itu nggak selesai. Apalagi banyak jamaah berpikir hati-hati Ustadz, portalnya jam 10 tutup. Ya, saya harus menyesuaikan diri, sebelum jam 10 harus selesai. Makanya saya ambil tema ini krusial, karena ini sebenarnya materinya Kiai Haji Sukron Makmun. Beliau punya materi yaitu bi'abdihi subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini aja yang dibahas. Karena kalau membahas Laila ilal masjidil haram masjidil aqsa, dibahas lagi barakna haulahu, itu panjang. Karena peristiwa besar yang tertutup kabut sehingga umat Islam itu tidak tahu informasi dengan jelas, itu peristiwa Isra Mi'raj. Karena yang dilihat Rasul itu pasti ilmu, yang dilihat Nabi itu pasti ada ibrah, yang dilihat Nabi itu pasti ada pelajaran. Cuma apa yang dilihat itu banyak, karena Nabi menjelajah ke tempat yang jauh, yang tempat itu kalau kita tempuh butuh waktu 50.000 tahun. Karena Quran mengatakan ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Para malaikat dan ar-ruh, malaikat Jibril, kalau dari bumi naik ke langit, dari langit turun ke bumi, itu butuh waktu sehari. Dan sehari itu kalau ditempuh oleh kita khamsina alfasana, 50.000 tahun. Kira-kira perjalanan 50.000 tahun itu apa yang dilihat? Di langit yang pertama apa yang dilihat? Yang kedua, yang ketiga, kursi, aros. Bahkan teksnya sangat jelas melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ini jarang diekspos. Apalagi mau ngambil manfaat dari peristiwa Isra Mi'raj, dihalangi satu tembok namanya bid'ah. Semakin tertutupi, semakin kita nggak tahu. Karena ada dinding namanya bid'ah, sehingga kita sulit mengambil manfaat darinya itu. Padahal kita cuma taklim, padahal kita cuma daurah, kita mau tabligh akbar, kita bayan, itu sama sebenarnya. Cuma kita terhalang oleh kata itu, sehingga sekarang itu jadi misteri. Yang dilihat Nabi ketika di surga lihat apa? Itu banyak. Ketika Nabi dibawa ke neraka apa yang dilihat? Banyak. Bagaimana kita mengkomunikasikan kepada umat? Mau bikin tabligh akbar temanya Isra Mi'raj, nanti dianggap bid'ah. Jadi persoalan, jadi kata bid'ah itu luar biasa. Tadi subuh sudah saya sampaikan di masjidnya Prof Mukti Syekhul Unhas.
senapan sniper yang diberlakukan sebagai senapan mesin. Itu bid'ah, itu senapan sniper tapi diperlakukan sebagai senapan mesin. Senapan mesin berondong, nggak peduli teman lawan, pokoknya di depan senapan itu mati semuanya. Padahal senapan sniper itu hanya membunuh musuh, satu peluru, satu nyawa. Tapi dipergunakan dengan cara yang, makanya kita paham Arab Saudi, Nigeria, Aljazair, Maroko itu nggak mau peringatan-peringatan begini. Selain 4 negara itu, mereka makanya asyawadul a'dham min ulama'ina, kumpulan ulama besar dari kalangan ulama kita, itu yang kita, makanya saya pede aja. Nanti kita akan bahas, mudah-mudahan habis sebelum jam 10, tentang bi'abdihi. Kenapa saya dimintai temanya apa? Bi'abdihi, artinya apa? Hambanya. Karena ini paling krusial, kata bi'abdihi ini. Mengapa? Problematika keagamaan di era modern, problematika keagamaan di era modern, tercerabutnya kesadaran sebagai hamba, itu problem. Bahkan seorang yang spiritualis tercerabut dari kesadaran akan kehambaan, nggak sadar dia itu hamba. Bahkan pergi haji sudah dilucuti uniformnya, seragamnya, simbol-simbolnya, pin-pinnya, pakaiannya, tetap nggak sadar dia itu hamba. Jadi bi'abdihi itu mahal, kedudukan elit, kedudukan prestisius. Bi'abdihi, kan banyak orang pergi haji membuat caption di FB-nya, dia angkat tangan membelakangi Ka'bah, di bawah ada tulisan alhamdulillah, rindu terhadap Ka'bah telah terobati. Ini persoalan ini, Pak. Kalau ini dibaca non muslim, aduh, ternyata umat Islam itu Tuhannya Ka'bah juga, Tuhannya batu juga yang ditumpuk-tumpuk. Padahal kita ke sana bukan karena Ka'bah, bukan karena batu. Yang diperintahkan oleh Al-Quran itu jelas, falyabudu rabba hadzal bait. Mereka tidak diperintahkan kecuali menghamba kepada Rabb Tuhan, hadzal bait, si pemilik rumah ini. Si pemilik rumah ini itu siapa? Allah. Rumah yang dimaksud apa? Ka'bah. Yang kita cari itu pemilik rumahnya, bukan rumahnya. Tapi ketika orang mengatakan rindu terhadap Ka'bah telah terobati, itu artinya apa? Bermasalah kehambaannya. Cuma saya nggak tega aja mau bilang musyrik. Kenyataannya begitu. Bahkan ada ibu-ibu pulang umroh, dia bikin caption FB-nya, alhamdulillah berhasil mencium 3 kali. Itu yang dimaksud mencium apa? Hajar Aswad. Bertambah parah lagi, oh ternyata Tuhannya juga Hajar Aswad. Makanya Majelis Ulama Indonesia ini, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa. Apa fatwanya? Mencium Hajar Aswad itu sunat bagi laki-laki, mubah bagi wanita. Saya ulangi, mencium Hajar Aswad itu sunat bagi laki-laki, mubah bagi wanita. Tapi yang paling banyak untuk berusaha mencium, ayo, laki-laki atau wanita? Itu persoalan. Wanita itu mubah, mencium nggak dapat pahala, tidak mencium tidak ada dosa. Beda laki-laki, mencium dapat pahala, tidak mencium
tidak masalah, nggak berdosa. Tapi yang paling ngotot ibu-ibu, wanita. Mohon maaf ini ibu-ibu di sini. Kalau ibu pergi ke Mekah berhasil mencium 10 kali Hajar Aswad. Berhasil mencium Hajar Aswad berapa kali? 10 kali. Dengan mencium pipi suami dengan cinta kasih sayang kelembutan, pahalanya besar mana? Suami. 35 juta kita bayar hanya untuk ingin mencium Hajar Aswad. Tiap hari suaminya lalu lalang nggak pernah dicium-cium. Ini banyak tersinggung di belakang ini. Ini persoalan, Pak. Jadi kesadaran akan hamba itu tercerah, betul problemnya. Padahal hamba itu tugasnya apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Memurnikan ketaatan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Memurnikan ketaatan itu tugas seorang hamba. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu tidak pernah lupa, selalu sadar sebagai hamba. Makanya ketika Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum sholat witir? Apakah engkau tidur sebelum sholat witir?" Nabi menjawab, "Ya Aisyah, inna ainai tanamani wala yanamu qalbi." Mataku itu tertidur, mataku itu terpejam, tapi hatiku tidak. Artinya apa? Nabi itu tidak tidur sadar sebagai hamba. Tidur sadar sebagai hamba. Tidur saja sadar sebagai hamba, apalagi kalau tidak tidur. Beda dengan kita. Tidak tidur lupa sebagai hamba. Baru di depan jagung bakar lupa sebagai hamba. Baru punya harta sedikit, baru punya ilmu sedikit, baru punya kedudukan sedikit, lupa sebagai hamba. Apalagi tidur, pulas. Nabi tidak, selalu sadar. Karena kesadaran akan hamba itu penting. Bukan pada saat haji saja pakai pakaian ihram, bukan. Pakaian ihram saja lupa, apalagi kalau pakai seragam, pakai uniform, tambah semakin lupa. Nah, itulah makanya ada beberapa kisah. Ini kisah ini supaya judulnya apa? Bi abdihi. Saya hanya ingin menekankan itu, nggak bahas yang lain-lainnya. Hambanya. Karena menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Allah mensifati dengan kata bi abdihi, oh itu nikmat yang tiada tara. Nikmat yang tak ternilai, Pak. Kenapa? Disifati oleh Allah sebagai hamba. Kita belum. Mohon maaf, kita nggak nakut-nakuti. Saya sengaja pakai hal yang limit yang paling maksimal ini malam. Sayyidina Ali suatu saat dalam peperangan ditantang oleh Amr bin Abdul Wud. Orangnya tinggi besar, padat berisi. Ali juga padat berisi, tapi tinggi badannya kalah dengan Amr ini. Karena pasukan Islam gak ada yang berani kecuali Sayyidina Ali. Akhirnya berkelahi keduanya, bertempur. Ketika bertempur, saling serang, saling tangkis, Amr bin Abdul Wud akhirnya dapat ditaklukkan, jatuh berat. Ali sudah menghumus pedangnya, hendak menghunjam kepada Amr. Tiba-tiba dia meludah ke wajah Sayyidina Ali. Orang itu kalau diludahi emosi apa tidak? Marah apa tidak? Jangan dikira Ali itu tidak emosi. Jangan dikira Ali itu tidak marah.
tapi dia harus tetap sadar, saya adalah hamba Allah. Justru karena marahnya dia tidak jadi membunuh. Ditaruh pedangnya, seret, tinggal pergi. Langsung dipanggil, Ali, ta'al, kembali. Kenapa kamu tidak jadi membunuh saya? Sayyidina Ali menjawab, wallahi, tadi saya akan membunuhmu. Aku lakukan dalam rangka ketaatan, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika engkau meludah ke wajahku, aku khawatir membunuhmu, bukan karena Allah, tapi habdun nafs. Bukan sebagai hamba Allah, tapi hamba hawa nafsu. Karena banyak orang tanpa sadar menyembah hawa nafsunya. Kira-kira bagaimana? Makanya beberapa subuh yang lalu saya kasih contoh ke ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau anak kita memecahkan piring, pasti kita marah. Apalagi piring itu mahal. Tapi ketika tamu kita, anaknya memecahkan piring, marah apa tidak? Itu sudah persoalan, Pak. Marah kita atas nama apa? Tidak marah kita atas nama apa? Ini agak sofistik, agak tasawuf ini sebenarnya ini. Karena mengoreksi isi hati kita yang paling dalam. Jangan sampai abdun nafs, hamba hawa nafsu. Anak kita memecahkan piring, kita pukuli. Begitu ada tamu memecahkan piring, nggak apa-apa, di belakang masih banyak. Itu persoalan itu persoalan. Nah, ini nggak jadi jam 10 berhentinya ini. Terpaksa diberitahu satpamnya, portalnya jangan ditutup dulu. Jadi itu persoalan. Menjelang Idul Fitri, begadang membuat kue sampai tidak tidur, diatur dengan rapi, ditaruh di dalam toples, disimpan di lemari. Giliran suami anaknya minta mau makan kue, dikasih yang gosong-gosong. Ada nggak yang begitu? Ini atas nama apa kita melakukannya sebenarnya itu? Atas nama apa? Kalau ada gadis cantik, dia terpeleset menjatuhkan piring, pecah, bapak mau marah, berpikir itu. Apalagi ya kalau yang melakukan kesalahan itu orang yang minjemin duit kita nggak berani, Pak. Jadi kadang-kadang ada persoalan sir dalam diri kita ini. Kita ini hambanya siapa sebenarnya kita ini? Beda dengan Nabi Muhammad, resmi, legal. Bi'abdihi, itu sifat yang disematkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau. Cerita yang kedua, Khalid ibnu Walid. Beliau jadi panglima TNI, panglima TNI. Panglima tentara di masa Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Di masa Umar tetap panglima. Malah diperintahkan melawan musuh negara adidaya Romawi. Luar biasa itu, Pak. Perang, dan itu menang. Semua menyanjung Khalid bin Walid bin Mughirah. Justru di saat dia memperoleh keberhasilan, ada sprint surat perintah, dicopot jadi panglima perang, jadi prajurit biasa. Kita lihat kecerdasan spiritualnya. Begitu jadi prajurit biasa, tetap perang, bersungguh-sungguh di depan musuh. Dan ketika ditanya mantan anak buahnya, wahai Khalid, engkau itu sudah bukan panglima perang, kenapa harus berada di garis yang terdepan, membahayakan dirimu berhadapan dengan musuh? Apa jawab Khalid? Saya berperang bukan karena Umar, saya berperang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau panglima tidak panglima, urusan saya dengan Allah. Itu namanya apa? Memurnikan ketaatan sebagai seorang hamba. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Memurnikan ketaatan hanya kepada Allah, tidak didikte oleh keadaan. Luar biasa ini.
tetap sadar sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika orang memandang dirinya sebagai hamba Allah, ini harus sadar betul, dia harus punya kewajiban memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ikut maupun tidak ikut. Harus sadar kapasitas kita sebagai hamba Allah. Ketika seseorang diskusi musyawarah, dalam diskusi musyawarah kan biasa ada jidal, perdebatan. Kadang-kadang ada orang kelihatannya tawadu, rendah hati, tapi ternyata ujungnya kesombongan. Ketika dia mengatakan ana al-fakir fulan bin fulan berpendapat, pendapat saya ini, kalau tidak ini saya tidak mau terlibat. Itu bukan al-fakir namanya, tapi al-kibir. Al-kibir itu apa? Sombong dibungkus dengan kerendahan hatian. Dan ingat, orang yang mengklaim dirinya al-fakir tetapi khibir, orang kaya yang sombong itu dibenci oleh Allah, tapi Allah lebih benci orang yang miskin tapi sombong. Ini hati-hati, Pak. Karena banyak orang terperangkap pikirannya dengan fatwa-fatwa yang sebenarnya bertentangan dengan Quran, dengan hadis juga. Ketika Ibnu Taimiyah, ketika Ibnu Taimiyah memfatwakan, coba ini perhatikan fatwanya, aneh ini, Pak. Fatwanya apa? Pelaku bid'ah itu lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasrani. Oh, ini dikuliti di MUI Jawa Tengah, Pak. Termasuk di MUI Riau, tempatnya Ustadz Abdul Somad. Ini fatwa ini bagaimana ini? Siapa ini Ibnu Taimiyah ini? Karena dia mengeluarkan kalam. Makanya di otaknya orang yang menggunakan ini, kita ini lebih bahaya daripada Yahudi dan Nasrani. Itu doktrin luar biasa ini. Ini bagaimana ini? Di Jawa Tengah MU-nya mengkaji itu. Kan itu membahayakan. Pelaku bid'ah lebih berbahaya daripada Yahudi Nasrani. Kalau orang menganggap peringatan Isra Mi'raj ini bid'ah, berarti kita ini lebih bahaya dari Yahudi dan Nasrani. Coba bayangkan. Dan itu ada di otaknya, ada di pikirannya. Kira-kira bertentangan enggak? Untung Ibnu Taimiyah itu kalamnya bukan firman, juga bukan sabda Rasulullah, yang setiap sabda Rasulullah kosong dari haddun nafs. Tapi selain itu, intervensi haddun nafsnya bisa terjadi. Karena orang punya kepentingan politik, punya kepentingan, banyak kepentingan, subjektivitasnya tinggi, akhirnya mengeluarkan fatwa seperti itu. Kita ini harus sadar bahwa sesungguhnya kita ini belum benar-benar legal sebagai hamba. Kita ini belum resmi total sebagai hamba, tapi hamba yang tertunda dilantik. Saya ulangi, Nabi Muhammad SAW sudah resmi dilantik, legal, formal sebagai hamba. Kita baru mengamalkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya kita mau subuh, duhur, asar, maghrib, isya, Jumat, Ramadan, puasa, mau berhaji, berumrah, apakah definitif sebagai hamba? Belum, baru menghamba. Pelantikannya ditunda. Bukan, saya nggak ngomongi bupati, gubernur yang ditunda dilantik. Pelantikan sebagai hamba maksudnya, Pak. Ini dibawa kemana-mana nanti malah persoalan nanti. Kalau Rasulullah sudah dilantik resmi, dari mana? Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, jadi manhaj tafsirnya tahlili,
Allah mensifati sifat hamba kepada Nabi Muhammad SAW itu wujud, beliau sudah diterima kehambaannya. Makanya ada kata subhanalladzi asra bi abdihi. Lah kita belum. Kenapa belum? Karena kita sementara menjawab soal ujian. Kita sementara ujiannya belum selesai. Jadi belum dikatakan lulus tidak lulus. Karena masih sementara ujian. Dipahami ini kira-kira ini? Yang namanya murid kalau ujian, peserta ujian itu tugasnya apa? Peserta ujian tugasnya menjawab soal. Betul begitu? Ini ada Pak Kepala Sekolah. Jadi murid yang ujian itu tugasnya menjawab soal. Dan memang soalnya kadang-kadang ada dua bentuk. Ada bentuk yang pertama yaitu bentuknya short. Apa yang namanya ini? Lupa pakai kacamata ini. Bentuknya adalah homogen. Satu jawaban. Tapi ada juga soalnya yang bentuknya itu multiple choice. Jadi kalau ada soal 1 tambah 1 sama dengan, jangan coba-coba jawab selain 2, pasti salah. Menurut teorinya begitu. 2 tambah 2 berapa? 5 tambah 5? 1 tambah 9? 3 tambah 3? Ini tidak ada pilihan. Yang tidak menjawab 1 itu salah. Coba tolong dijawab dengan cepat. Tuhan kita ada Pak 1 loh di sebelah ini. Tuhan kita namanya agama, Nabi, kitab suci, rukun iman ada, rukun Islam ada, sholat berapa waktu? Jangan coba-coba menjawab dengan jawaban yang berbeda. Anda bermasalah. Anda bermasalah. Ini boleh disesatkan, silakan mau kafirkan, silakan pakai lakum dinukum waliyadin. Kenapa? Karena memang jawabannya 1. Tapi kadang-kadang soal ujiannya adalah, nah ini seperti yang diungkap oleh Pak Kiai, berapa dengan berapa hasilnya 10. Di sana dulu, 5 tambah 5. Yang di sini 4 tambah 6. Yang di tengah 7 tambah 3. Ibu-ibu tidur. 8 tambah 2 saya 10 kurang 1. Kadang-kadang seperti itu. Siapa yang benar? Coba, siapa yang benar? Ketika kita mengatakan semua benar tanpa sadar mengambil otoritas Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kita tidak punya hak menilai. Kita tidak punya hak menilai. Murid sementara ujian kok menilai? Nggak boleh. Karena sementara ujian. Saya tetap menjawab 10, 11 kurang 1. Di sini tadi 5 tambah 5, 8 tambah 2 di belakang, 6 tambah 4. Kita tidak saling mengoreksi. Kenapa? Murid yang sedang ujian. Jangan diambil kewenangannya Allah. Oh, yang benar tuh saya 11 kurang 1. Otoritas kita apa? Kewenangan kita apa di sini? Tidak punya kewenangan mengoreksi karena murid yang sedang ujian. Murid ujian itu menjawab soal. Paham sampai di sini? Kapan nanti kita tahu yang benar yang salah? Karena kadang-kadang soalnya itu begitu, berapa dengan berapa? 10. Kalau saya tanya, di masjid ini tarawihnya berapa? 8 tambah witir 3. Berarti ada nggak yang selain itu?
Ada. Jangan berkata yang itu yang benar, jangan begitu, bukan kewenangan kita. Nanti dosa terbesar orang soleh itu mengambil kewenangan Allah. Itu dosa terbesar, mengambil kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia yang menetapkan itu, bukan, tapi penguji. Kita sementara ujian. Makanya bagi saya, orang mau basmalah jahar atau sir, terus apalagi tarwih 11 atau 12, azan Jumat 2 kali atau 1 kali, itu tidak prinsip bagi saya. Tidak prinsip. Karena semua ada dasarnya. Rujukannya salafus soleh. Jangan dikonfrontir antara Utsman bin Affan dengan Rasulullah, hebat mana. Bukan begitu caranya mengistinbat hukum. Ini Imam Syafi'i diadu-adu dengan Rasulullah, hebat mana. Bukan begitu caranya. Realitanya berubah, berbeda. Realitanya berubah, berbeda. Maka dari itu, ketika soalnya 1 tambah 1, 2 tambah 2, itu jawabannya cuma 1. Tapi kalau berapa dengan berapa sama dengan 10, itu jawabannya bisa multiple choice. Yang membenarkan bukan kita, karena kita peserta ujian. Saya berharap saya nanti benar 11 kurang 1. Mudah-mudahan yang di sana 5 tambah 5. Mudah-mudahan benar. Mudah-mudahan sama-sama murid. Mudah-mudahan yang 8 tambah 2 juga dibenarkan. Yang membenarkan menyalahkan bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang harus kita pahami bersama. Kita ini murid yang sedang ujian. Kapan ujiannya selesai? Kapan ujian selesai? Ya kalau ujian selesai, kalau sudah waktunya habis, pulang. Waktunya habis itu apa? Mati. Kalau sudah waktunya habis, amuteran, pulang. Selesai ujiannya kok pulang. Nanti diberitahu, oh ternyata lulus. Tanda lulusnya apa? Diseru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Terus ada perintah, fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam grup rombongan hamba-hambaku. Berarti termasuk yang lulus. Jadi kata-kata bi'abdihi itu sakral. Disifati Allah sebagai hambanya, itu karunia yang sangat besar dan tiada tara. Dan Nabi Muhammad SAW dalam pandangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili termasuk satu-satunya orang yang disifati sebagai hambanya. Jadi hamba itu tidak mudah, perjuangan. Ada kemungkinan nggak peserta ujian itu tidak lulus? Ada. Makanya di Bani Israel itu banyak kisah-kisah itu bahwa orang yang tadinya punya kesolehan yang handal. Coba pernah mendengar kisah Barsisa? Barsisa itu 220 tahun taat tanpa pernah maksiat. Punya santri 60.000 orang. Dan santrinya saja punya keramat, bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara. Tapi bagaimana nasibnya Barsisa? Di penghujungnya ternyata meninggal dunia dalam keadaan kafir. Naudzubillahi min zalik. Jadi kehidupan ini belum finish, kita masih peserta ujian. Nanti mencocokkan yang benar yang salah kalau ujiannya sudah selesai. Hidup ini ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Barsisa itu bisa terbalik seperti itu. Padahal santrinya 60.000 orang. Dan dia termasuk orang-orang yang keramat, tapi meninggal dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa sangka juga ada seorang namanya Abdurrahman Ibnul Mujam, dijuluki merpatinya masjid, karena setiap saat, setiap waktu selalu berada di masjid. Dan orangnya hafal Quran di luar kepala. Dan dia menggunakan hukum
menghukumi Sayyidina Ali halal darahnya itu pakai ayat Quran. Sayyidina Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dipandang kafir, halal darahnya, dibunuh atas nama ayat Quran. Atas nama ayat Quran. Jadi oleh karena itu, sepanjang kita masih hidup di dunia, kita ini belum resmi-resmi amat dilantik sebagai hamba yang tertunda. Masih ada kemungkinan nggak terpleset kita? Masih ada kemungkinan. Makanya kita selalu berdoa, mudah-mudahan di akhir hayat diberi kado terindah ya Allah seluruh jamaah ini dengan kado yang bernama husnul khotimah. Itu harapan kita. Ini murid sama murid saling mengoreksi. Salah itu 5 tambah 5, salah itu 8 tambah 2, salah itu 3 tambah 7, yang benar itu 11 kurang 1. Enggak selesai-selesai, Pak. Kecuali kalau pilihan jawabannya cuma 1 tambah 1 berapa? Jangan coba-coba jawab 3 atau jawab selain 2, itu pasti salah. Jelasin teksnya. Tapi kalau mau kunut tidak kunut, bismillah jahar atau sir, tarwihnya 11 atau 23, terus azannya 2 kali atau 1 kali, mau peringatan maulid atau tidak mau peringatan maulid, itu persoalan-persoalan sosial. Nggak bisa hitam di atas putih. Tidak bisa hitam di atas putih. Terus menggunakan fatwanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu berfatwa di latar belakangi perpolitikan yang begitu ganas. Dia bermazhab Hanabilah. Dan itu diuji di Jawa Tengah oleh Majelis Ulama Jawa Tengah. Ini bertentangan nggak dengan ayat fatwa ini? Pelaku bid'ah lebih berbahaya dari Yahudi dan Nasrani. Loh, ini kalau diikuti, Pak, orang memandang kita itu lebih berbahaya daripada orang Yahudi dan Nasrani. Orang kita ini penyantun, kita ini juga taklim, kita ini juga sholat 5 waktu. Perbedaannya persoalan furu'iyah. Kalau persoalan furu'iyah, tunggu ujian selesai. Kalau nggak selesai di sini, tunggu ujian selesai. Kapan ujian selesai? Kalau sudah selesai ujian kemana? Pulang. Makanya disebut amuteran. Kalau selesai ujian, lisu ripamasena puangi. Kalau sudah selesai ujian, kembali kemana? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nanti di sana cocok-cocokan, bukan di dunia. Terus akhirnya saling mempersempit amal soleh. Makanya kepada jamaah saya sarankan tetap berbuat baiklah meskipun salah sasaran. Karena di zaman Nabi ada orang bersedekah, jatuh ke pelacur nggak masalah, jatuh ke orang kaya no problem, jatuh kepada perampok nggak ada masalah. Jangan memilah-milah perbuatan baik. Meskipun seekor anjing, kalau dia butuh pertolongan, tolong dia. Dan itu kalau ini ada sanadnya, ini dikatakan hiya fil jannah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan mempersempit perbuatan baik. Itu ayat wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu berkaitan Abu Bakar menyantuni keluarganya, gara-gara keluarganya ikut memberitakan Aisyah dengan bahasa yang negatif, berhenti, saya nggak mau bantu lagi. Ditegur oleh Allah, bantu, tetap bantulah. Meskipun orang yang kita bantu itu benci sama kita, karena rezeki yang kita dapatkan lewat mata rantai di titik tertentu, itu orang fasik, bahkan orang kafir terlibat sampainya rezeki kepada kita. Kalau kita ditelanjangi oleh Allah, habis, Pak. Mana orang-orang suci itu yang merasa sok suci, seolah-olah harta bendanya suci semuanya. Itu kalau dikorek dari ini, oh ini orang kafir, orang fasik, orang-orang semuanya ditelit, semuanya dikejar, habis kita. Karena rezeki itu datang kepada kita tidak langsung di depan pintu rumah, lewat mata rantai yang panjang. Mekanismenya seperti itu. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, kita harus rendah hati, sadar sebagai hamba yang tertunda untuk dilantik. Hamba yang tertunda untuk dilantik. Poin selanjutnya, identitas tertinggi seorang hamba itu adalah min
asaris sujud. Kalau identitas seorang hamba itu empati, mohon maaf kita kalah. Karena riset yang dilakukan global national riset mengatakan ternyata negara yang paling berempati itu Ekuador, Lituania, Arab Saudi masuk, Indonesia masuk. Negara yang punya empati. Negara yang sangat menonjol kejujurannya Finlandia, Swiss, Amsterdam, kota Berlin itu terkenal dengan kejujurannya. Mohon maaf Indonesia tidak masuk. Nggak masuk, Pak. Kota, negara yang paling menonjol keramahannya Apsel, Jepang, Meksiko, Costa Rica, Indonesia urutan ke-21. Negara penyayang binatang, Indonesia nggak masuk, Pak. Kita ini kasar terhadap binatang, zolim terhadap binatang kita ini, nggak masuk kita. Yang masuk di sini negara penyayang binatang itu adalah ternyata dikeduduki oleh Austria, Swiss, England, Chili, Denmark, termasuk Chili itu termasuk orang-orangnya penyayang binatang. Penyayang binatang. Padahal menyelamatkan seekor anjing itu hadis dari Islam. Dermawan, Indonesia masuk, meskipun milih-milih dermawannya. Musim pemilu baru dermawan. Musim pemilu baru dermawan. Untung identitas tertinggi seorang hamba bukan itu. Kalau itu identitas tertinggi sebagai seorang hamba, kita kalah sama orang Jepang. Orang Jepang itu kalau nyumbang barang bekas, itu barang yang belum dipakai, sudah pernah diproduksi 2 tahun disumbangkan, itu begitu. Makanya Makassar pernah mendapatkan sumbangan damkar, itu nggak pernah dipakai, masih baru, tapi sudah 3 tahun usianya, dihibahkan, dihadiahkan. Apa bahasanya, kendaraan bekas, padahal belum pernah dipakai, cuma mau diremajakan aja. Beda dengan kita, kalau nyumbang baju bekas, itu baju bekas betul yang pernah kita pakai. Itu kalau kita. Untung identitas tertinggi sebagai seorang hamba bukan itu. Itu kalau kita nonton film mafia itu, betapa mereka itu rasa empati, tolong menolong pada temannya yang sudah meninggal, punya anak disekolahkan, empatinya luar biasa. Itu begitu mereka, mafia itu. Tapi identitas tertinggi seorang hamba di mata Allah adalah sujud. Sehingga ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah itu nama laki-laki, tapi kalau di kita dipakai nama perempuan. Sama dengan Masitoh yang mengikuti Nabi, pembantu Khadijah itu kita pikir Masitoh itu perempuan. Oh, kalau perempuan kok ngikuti Nabi, padahal itu ternyata laki-laki. Memang kalau di Mesir Masitoh itu bernama perempuan, tapi ini laki-laki. Rabi'ah bin Ka'ab suatu saat mengantarkan air untuk berwudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sudah dapat air itu, saking senangnya Nabi ingin memberi hadiah. Wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku satu permintaan, aku akan berikan. Pikirannya Nabi itu minta serban, minta baju, minta duit. Ternyata yang diminta bukan itu. Ternyata yang diminta, ya Rasulullah, aku minta didoakan agar di akhirat masuk surga bersamamu. Kaget, kok itu yang diminta? Yang maksudnya Nabi itu yang diminta bukan itu, baju, sorban, topi atau duit. Kok yang diminta jangan yang itu, wahai Rabi'ah, yang lainnya saja. Rabi'ah menjawab, ya Rasulullah, kalau bukan itu nggak usah saya minta saja. Masalahnya Nabi sudah terlanjur ngomong, sudah dikeluarkan, mintalah aku akan berikan. Akhirnya tetap tidak mau merubah itu saja. Kalau itu nggak diberikan, ya sudah, saya nggak minta apa-apa. Akhirnya Nabi memberikan solusi, ya Rabi'ah, fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Tolong bantu saya kalau begitu, agar kamu nanti masuk surga denganku. Bantu bagaimana ya Rasulullah? Perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis rawahul Muslim sahih.
Jadi kalau kita ini ingin bersama dengan Nabi, identitas kehambaan tertinggi kita adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad itu jangan heran, semalam itu sholat malamnya 300 rakaat, Pak. 300 rakaat. Nanti selesai dihukum, dicambuk, sudah menua, tinggal 150 rakaat. Bagi kita itu problem, bagi kita. Karena yang kita tahu mau sama persis 11 seperti Nabi. Bahkan di Makassar ini masih ada Ramadan tidak ada sholat tarawih, yang ada sholat tahajud, ceramahnya bukan malam tapi subuh di Lembo itu, Pak. Padahal itu masjid Muhammadiyah tapi tidak mainstream Muhammadiyah dia. Jadi ceramahnya itu subuh, sholat tahajud, makan sahur, sholat tahajud, witir, makan sahur, langsung taklim subuh. Nggak ada sholat malam. Alasannya apa? Nabi di luar Ramadan, di dalam Ramadan hanya 11 rakaat. Ya kita hormati, mau 5 tambah 5 silahkan, tapi tetap saya 11 kurang 1, hasilnya kan sama-sama 10. Yang seperti itu nggak usah diprinsip-prinsipkan, nggak usah diprinsip-prinsipkan. Bersatu dalam akidah, toleransi dalam furu'. Iya, oh di sini Tuhannya Allah semua ya, nabinya Muhammad semua, kitab sucinya, sholatnya berapa waktu, rukun Islamnya ada berapa, rukun imannya berarti sama. Begitu kita sholat berjamaah, meskipun di sini sholat berjamaah bacaan rukuk sujudnya nggak sama, nggak masalah, jangan jadi persoalan. Boleh orang baca subhana rabbiyal a'la saja, boleh. Ada yang menambahi subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, boleh apa tidak? Ada yang subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, boleh apa tidak? Ada yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, boleh apa tidak? Ada yang tidak baca apa-apa, boleh apa tidak? Kalau begitu tidak usah saling menyalahkan. Kalau mau ngoreksi itu siapa yang terbaik, tunggu ujian selesai. Ini ujian belum selesai sudah saling mengoreksi, itu persoalan. Mengambil otoritas kewenangan Allah itu persoalan besar, persoalan besar. Kewenangan Pak RT saja diambil alih masalah, apalagi kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita sadar, kalau Nabi Muhammad disifati sebagai hamba, kita ingin meniru-nirunya, kita juga ingin sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan identitas tertinggi adalah sujud, maka perbanyak ibadah sholat kita, karena dengan ibadah sholat kita itu memungkinkan kita untuk membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Saya kira ini yang sempat kita sampaikan. Portalnya masih buka, durasi waktu 5 menit. Nanti kalau lewat 5 menit lagi portalnya tertutup, nanti kasihan, itu zolim saya terhadap orang-orang yang nyebrang lewat portal. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Mohon maaf, Isra Mi'raj itu kalau diomongin Pak, linuriyahu min ayatina, itu panjang, 2 hari 2 malam tidak akan habis Pak. Karena selama ini di mindsetnya kita itu kalau Isra Mi'raj itu sholat, padahal tidak ada peristiwa Isra Mi'raj, sholat sudah ada. Bahkan nabi-nabi terdahulu pelaku sholat. Bahkan ada kisah sebelum beliau Mi'raj di Tursina, di Bethlehem, di Masjidil Aqsa, malah sholat bersama para nabi-nabi. Yang jadi imam adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberkahi kita semuanya sebagai syiar, sebagai bentuk meramaikan kehidupan dunia, sekaligus tidak terasa beberapa pekan lagi akan masuki Ramadan. Persiapkan fisik mental kita untuk demonstrasi, latihan gabungan istilahnya. Bagi TNI, latihan gabungan, show of force, menampakkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya diterima, mudah-mudahan semua jawaban yang berbeda dibenarkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan sekian, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.